Oke. Sekali lagi selamat malam dan puji Tuhan kita boleh berkumpul di malam hari ini karena kita sama sekali tidak bisa mengatur waktu kita, namun saya yakin ini semua boleh terjadi hanya karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan waktunya dan memampukan kita untuk dapat berkumpul di malam hari ini. Dan sebelum kita memulai sesi pelajaran kita pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, kita satukan hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur, terima kasih karena Engkau begitu sangat baik. Engkau adalah pencipta kami, Engkau juga yang memampukan kami untuk kami dapat dalam keadaan yang sehat, sehingga kami dimampukan juga dapat hadir di malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan Engkau berikan waktu juga untuk Irene dan juga Natalia. Irene yang akan membagikan firman Tuhan, dan Natalia juga yang akan mentranslate untuk kami. Kami yakin kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada kami, ini semua tidak mungkin terjadi. Dan kami sangat bersukacita, berapapun kami yang ada, kami yakin kesempatan ini adalah Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kami. Bapa, kami mohon biarlah Engkau juga yang boleh memberkati semua materi yang sudah disiapkan oleh Irene dan semua yang akan dia sampaikan, begitu juga Natalia yang akan mentranslate, itu semua adalah turut campur tangan daripada Roh Kudus-Mu. Bantu kami untuk kami dapat dengan sukacita, dan kami rindu selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, semangat di dalam mau mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, karena kami sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami juga boleh dimampukan dengan segala tantangan kehidupan yang kami alami, yang mungkin juga sangat menyakitkan di hati kami, namun kami masih dapat bernapas, kami masih dapat tersenyum, kami masih boleh berada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dan Tuhan masih pakai kami untuk pekerjaan Tuhan, baik yang sudah kami ketahui maupun juga yang akan Tuhan berikan. Untuk itu Bapak, Tuhan juga yang jaga jaringan koneksi kami masing-masing, dan Tuhan kiranya Engkau juga boleh mengingatkan, Roh Kudus-Mu mengingatkan teman, keluarga yang sudah kami ajak, agar supaya mereka juga dapat bergabung dengan sukacita, sehingga sesi malam hari ini, pembelajaran malam hari ini, boleh menjadi berkat bukan hanya untuk kami, namun kami juga rindu untuk membagi-bagikan firman Tuhan ini bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pakailah kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Malam hari ini masih di sesi yang sama seperti Selasa lalu. Growing up into Christ, ya. Growing up into Christ. Jadi tadi kami juga sempat konfirmasi ulang, growing up into Christ ini bertumbuh di dalam Tuhan, ternyata adalah bertumbuh menjadi seperti Kristus maksudnya. Jadi nanti mungkin Irene yang akan menjelaskan lebih jelas lagi, agar supaya kita juga boleh lebih memahami lagi. Oke, silakan Irene. Good morning, Georgia. Well, good evening, Indonesia. I hope every one of you are in good health. Selamat malam Indonesia. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat semuanya. Well, since we are only a few of us, maybe we can be more personal to each other. Karena malam hari ini kita tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa lebih personal dengan sesama kita. Last week, I gave each one of us a homework, and the homework was for us to be aware in regards to the way we think. Minggu lalu saya sudah memberikan PR kepada Anda semua
mengenai bagaimana agar kita lebih sadar tentang apa yang kita pikirkan. Are we driven by fear or are we driven by wanting rewards? Apakah kita dikendalikan oleh rasa takut atau kita dikendalikan oleh karena kita menginginkan suatu imbalan? So for example, for me, one of my weakness is Contohnya kelemahan saya adalah I worry a lot. Saya sering sekali khawatir. And I believe that it is because of fear. Dan saya percaya karena itu adalah rasa takut saya. So last weekend, my husband and I, we celebrate 28th year wedding anniversary. Minggu lalu, saya dan suami saya merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-28. And so we decided to go away for the weekend. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke suatu tempat selama akhir minggu. Oh, and Miranda's asked, when was the date? Our wedding anniversary is October 3rd. Oh, October 3rd. Ulang tahun pernikahan kami di tanggal 3 Oktober. Well, we went to Savannah to spend the weekend together. Kami pergi ke Savannah untuk menghabiskan akhir minggu bersama-sama. And just the day after I arrived, I noticed that in the back of my throat, I felt something there like, it's kind of hard to swallow. Dan ketika kami sampai di sana, saya merasakan di tenggorokan saya, di belakangnya itu, yang menyebabkan saya sulit untuk menelan. And it's only on one side of my throat. Dan itu hanya di salah satu sisi dari tenggorokan saya. And remember how we talked about last week is that our way of thinking can become our habit. Dan seperti yang minggu lalu kita pelajari bahwa apa yang kita pikirkan bisa menjadi kebiasaan kita. And because one of my ministry before COVID was actually ministering to those who are battling cancer. Dan salah satu pelayanan saya sebelum COVID yaitu melayani pasien kanker. And also because of we as a family went through a process where my son had cancer. Dan di mana keluarga kami juga melalui proses di mana putra kami juga menderita penyakit kanker. So immediately when I saw that, I'm like, oh, is it something serious? Dan langsung saya berpikir, apakah ada sesuatu yang serius? Man, I just started my vacation, our mini vacation. Does that mean I won't be able to enjoy the rest of the weekend because of this thing that I have in the back of my throat? Saya berpikir, waduh, saya baru memulai liburan mini saya, tetapi apa yang saya rasakan di belakang tenggorokan saya akan merusak liburan ini. And naturally, immediately, negative thoughts start to come to my mind. Langsung pikiran-pikiran negatif itu datang ke dalam pikiran saya. I remember I met a lady in one of the CMC health weekend. Saya bertemu dengan seorang wanita di acara CMC. And, it was one of those weekend camps, the health weekend camp. Itu merupakan minggu perkemahan untuk kesehatan. And she was battling tongue cancer. Dan dia memerangi kanker lidah. And she told me that it all started with she saw just a dot of white on her tongue. Dan dia itu dimulai kankernya itu dari satu titik putih di lidahnya. Which she didn't think it was any big deal when she first saw it. Dan dia pertama kali melihatnya, dia berpikir itu bukan sesuatu yang berbahaya. And that memory came directly into my mind. Dan pikiran itu langsung menyerang saya. And I was thinking, oh no, is this something that is serious because I saw a white dot in the back of my throat? Dan saya langsung berpikir, oh no, apakah ini titik putih yang saya rasakan di belakang tenggorokan saya? It can be something like cancerous. Apakah ini sesuatu seperti kanker? But then I remembered, you know what? This is a negative thinking that I need to stop right now.
Tetapi saya langsung berpikir bahwa ini adalah pikiran negatif yang harus segera saya hentikan. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a right mind. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi kuasa dan kasih dan juga ketertiban. So immediately I said, Lord, help me to take away this negative thought and help me only to think what is positive, that you will be able to give me healing mercy and I can enjoy the rest of the weekend. Dan saya langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantulah saya untuk menghilangkan pikiran negatif ini, supaya saya hanya memiliki pikiran positif dan merasakan kasih karunia Tuhan dan memiliki kesembuhan pikiran dan juga kesehatan. And I also remember that the way God created our body is that it's always trying to heal itself if we cooperate with it. Dan ketika Tuhan menciptakan tubuh kita, Tuhan menciptakan agar tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri jika kita bekerja sama dengannya. So immediately I gargled with warm salt water. I took vitamin C. I took some garlic so that it can boost up my immune system. Jadi langsung saya berkumur dengan air hangat yang diberi garam. Juga saya minum vitamin C dan juga saya makan bawang putih supaya lebih meningkatkan daya tahan tubuh saya. And right the next day, I hardly feel anything. And the day after, everything was fine. Dan keesokannya saya tidak merasakan gejala itu lagi. Dan keesokannya lagi saya tidak merasakan hal yang serius. But this is allowing me to be aware that negative thoughts come from fear because of my lack of trust in God, and also because believing the lies that the devil whispers in my ear. Dan saya menyadari bahwa ini semua terjadi karena pikiran negatif yang berawal dari rasa takut, karena saya kurang percaya kepada Tuhan dan saya lebih mempercayai kebohongan yang diberikan oleh iblis ke dalam pikiran saya. So any one of you had anything to share about what went on last week in regards to how aware you are in your thought pattern? Jadi bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda memikirkan pikiran yang lebih positif sehubungan dengan pola pikir Anda sepanjang minggu ini? Mau sendiri atau ditunjuk? Tante Vera deh, Tante Vera mungkin. We're just a small group, so we shouldn't be shy in just sharing about what we've gone through the past week, because unless we can apply what we learned, then we're not really deepening our experience with Jesus. Ada Sister Diana buka. Oke, silakan. Ya, saya mau ceritakan seminggu ini karena belakangan ini kan semua orang tua resah untuk menghadapi persiapan anak-anak yang mulai tatap muka ya, tatap muka, belajar tatap muka lagi. Jadi karena berita-berita terus juga ketidaksiapan, saya takut karena sekarang ini anak saya yang pertama ambil SMP di Kramat Pulo, sedangkan kami di Depok dan adiknya masih di sekolah Depok gitu. Jadi aduh Tuhan, gimana ini? Kemarin memutuskan karena ada kekuatan Kepala Sekolah Kadeti Marbun dan Pak Edi Nurhan bilang, nggak apa-apa Diana, mungkin setahun ini masih online gitu kan. Tapi kesini, waduh Tuhan, gimana Tuhan? Aku nggak sanggup mikir, tapi ada PR dari Sister Irene. Kita belajar, ingat pelajaran, akhirnya saya
akhirnya pasrah dah. Aku pikir terserah, nanti pasti Tuhan tidak mau kita semua dibikin susah. Pasti nanti ada solusi dan ada cara Tuhan. Jadi itulah yang saya alami dalam pelajaran ini. Terima kasih. Terima kasih, Sister Diana. Ya, Sister Irene. Still remember me? Of course. Yes. Kita sama-sama di rumah Cirosia yang kita take foto. Yeah, yes, I remember you. I'm so glad to see you again. Salam dari Cirosia juga. Saya selalu ajak dia untuk ingatin ada pelajaran dari Sister Irene Bautista. Dan dia selalu kalau ada di kebaktian Sabat selalu dia ikut karena dia sangat impress banget sama Sister Irene. Jadi Tuhan. Kalau dia nggak bisa ikut. Terima kasih. Terima Thank kasih. you. Mungkin ada lagi, boleh mungkin Irene. Ada lagi yang merasakan takut, tapi sadar. Tadi mengenai sekolah ya, itu benar banget sih. Sekarang juga di Makarios juga sudah mulai, jadi meeting orang tuanya. Oke, apa ada yang mau sharing mengenai, mungkin boleh diulang lagi pertanyaannya adalah bagaimana kita dalam 1 minggu yang lalu apabila kita merasa takut ya Erin ya, tapi kita sadar gitu. Yeah. You know, last week, well, let me go ahead and just start because I have a lot to cover today. And I'm going to go ahead and start screen. Oh, can you help me to be the host, Miranda, so I can share screen? Yes, please go ahead. Yes. Wonderful, thank you. Okay. Okay, we're going to go ahead and dive into our session today. And okay, and the title is still Growing Up into Christ, which is different than growing up in Christ. Judul kita malam hari ini adalah bertumbuh menjadi Kristus, di mana berbeda dengan bertumbuh di dalam Kristus. Of course, we can only grow up into Christ when we are growing in Christ. Dan memang kita hanya bisa bertumbuh menjadi Kristus ketika kita bertumbuh di dalam Kristus. But the difference is in this title is that God wants us to experience a higher level of our spiritual life. Perbedaannya adalah karena Tuhan ingin kita mengalami level yang lebih tinggi lagi. As parents, we all teach our children to aim to strive for something higher. Sebagai orang tua, kita pasti akan mendidik anak-anak kita supaya mereka meraih dan berjuang untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. For example, we tell them how important education is so that they can have a successful career after they finish school. Kita mengajarkan kepada mereka betapa pentingnya pendidikan supaya mereka memiliki kehidupan karir yang sukses setelah mereka menyelesaikan sekolah. If your children are into instruments playing, for example, playing the piano or the violin or other instruments, we ask them to practice so that they can be a better player. Ketika anak-anak kita bermain musik, piano atau biola, kita mengajarkan mereka untuk selalu berlatih agar mereka menjadi pemain yang sukses. So in life, we as parents and even for ourselves, we're always trying to strive for something better. Seperti kita orang tua juga kita berusaha untuk meraih sesuatu yang lebih baik lagi. We want to have more money, so we work harder. Kita ingin uang yang lebih banyak sehingga kita bekerja lebih keras. In fact, many people, especially now, they're aiming for freedom. Banyak orang, terutama saat ini,
Mereka menginginkan kebebasan. Freedom to be able to go anywhere they want, no longer restricted just being in a small area because of the pandemic. Mereka menginginkan untuk bisa pergi kemana saja dan tidak dibatasi di suatu daerah kecil karena pandemi ini. Freedom to be able to not be so worried on whether or not I can pay the bill for next month. Kebebasan terlepas dari rasa khawatir apakah saya bisa melunasi tagihan-tagihan saya bulan depan. We also aim to strive for happiness. Kita juga berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Therefore, we want to be better than we are at this moment. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari posisi kita saat ini. The reason why we ask our children to have a good education is because in our mind, we want them to strive for a life of fulfillment. Kita juga mendidik anak-anak kita agar mereka juga memiliki kehidupan yang berkepenuhan. That means we ask them to be the highest that they can be according to the ability. Dan kita mengajarkan mereka untuk mencapai lebih tinggi lagi daripada kemampuan yang mereka miliki. But how about our spiritual growth? Tetapi bagaimana dengan kehidupan pertumbuhan spiritual kita? Is it a priority for us? Apakah itu menjadi prioritas bagi kita? Is it something that we think is important for us to be in a higher level spiritually than we were yesterday, last month, last year? Apakah kehidupan spiritual kita lebih tinggi daripada minggu lalu, tahun lalu, dan sebelumnya? Apakah itu lebih penting bagi kita? Or is it because there is no immediate reward that we can gain from it, that we can see, we don't look at it as a priority? Atau kita tidak menjadikan pertumbuhan kehidupan spiritual sebagai prioritas karena kita tidak melihat adanya imbalan yang bisa langsung kita dapatkan? Because if we gain more money, we can see in the bank account. Kalau kita mendapatkan lebih banyak uang, kita bisa langsung melihatnya di rekening bank. If we have more freedom, we can do more. Kalau kita memiliki kebebasan lebih, kita bisa melakukan hal lebih banyak lagi. Freedom also in our mind is peace that I don't have to worry. Kebebasan juga artinya adanya kedamaian sehingga saya tidak perlu merasakan khawatir lagi. But what about my spiritual growth? Tetapi bagaimana dengan pertumbuhan spiritual saya? Has it been any better? Apakah sudah menjadi lebih baik? Even though I have been in the church for many years? Walaupun saya sudah berada di dalam gereja untuk bertahun-tahun lamanya? Have I grown? Apakah saya sudah bertumbuh? Has there been a change in my character? Apakah sudah ada perubahan di dalam karakter saya? Or a change in my perspective in the way I view life and its problems? Apakah ada perubahan cara pandang saya terhadap kehidupan dan masalah yang terjadi? Where am I in my spiritual growth? Di manakah saya di dalam pertumbuhan spiritual saya? We are learning that there are actually 7 levels of spiritual growth that we are growing into. Kita tahu ada 7 level di dalam pertumbuhan spiritual yang harus kita lalui. The very basic is the mentality that the Israelites had when they were slaves. Yang pertama adalah mentalitas bangsa Israel yang dimiliki ketika mereka masih menjadi budak di Mesir. They had been far from the Lord and they were treated as slaves by the Egyptians. Mereka sudah jauh dari Tuhan dan mereka diperlakukan sebagai budak oleh bangsa Mesir. So therefore, their behavior is based on fear of punishment or hope for reward. Sehingga perilaku bangsa Israel adalah perilaku yang takut akan hukuman dan berharap untuk mendapatkan imbalan. So we talked about it too, and why do we spend time in the morning reading our Bible?
Dan kita juga sudah membahas mengapa pada pagi hari kita membaca Alkitab kita. Is it because we're afraid if we don't read our Bible, then God will not be able to bless us? Karena apakah kita takut kalau kita tidak membaca Alkitab, Tuhan tidak akan memberkati kita? And we also learn in Genesis chapter 3 that fear originated when relationship with God broke apart. Kita juga belajar dari Kejadian 3 di mana rasa takut itu berasal dari rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. So whenever we're afraid, we have to remember, what is my relationship with God right now? Ketika kita takut, kita harus langsung melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini. Do I trust Him? Apakah saya percaya kepadanya? Or do I not trust Him? That's why I'm afraid. Atau saya tidak percaya kepada Tuhan, oleh karena itu saya menjadi takut. Or do we do things because we are expecting a reward from what we do? Atau kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. So, if you can remember, if for those who have small children, Untuk Anda yang memiliki anak-anak kecil, we taught them to brush their teeth. kita mengajarkan anak-anak kita untuk menggosok gigi mereka. And I still remember when the boys are small, if they brush their teeth without me telling them, then they get a star in their chart. Dan saya ingat ketika anak saya masih kecil, saya mengajar mereka untuk menyikat gigi mereka dengan mandiri. Jika bisa, mereka akan mendapatkan bintang di dalam botol mereka. Yes, it is important for them to be motivated in the early stages of child development by getting a star. Ya memang kita harus memotivasi anak-anak kita dengan memberikan tanda bintang untuk mereka. But now that they are 23 and 21 years old, there is no more stars that they will gain for brushing their teeth. Dan sekarang mereka sudah berumur 23 tahun dan 21 tahun dan mereka tidak akan mendapatkan bintang karena menyikat gigi mereka sendiri. Does that mean that they're not going to brush their teeth anymore? Apakah artinya mereka tidak akan menggosok gigi mereka lagi? Or have they grown in maturity and understanding what it means to brush their teeth? Atau mereka sudah bertumbuh menjadi dewasa dan memahami pengertian pentingnya untuk menyikat gigi? And that's the same with our spiritual growth. Dan itu sama pentingnya dengan pertumbuhan spiritual Has kita. there been a growth maturity process where we don't worship God because we are fear of punishment or we are hoping just to gain rewards? Dan inilah yang menjadi pertumbuhan kedewasaan dalam spiritual kita, di mana kita beribadah kepada Tuhan bukan karena rasa takut atau mengharapkan sesuatu. And now we're going to go to the level 2. Dan kita akan berlanjut ke level 2. But we hope we understand that if we stay in level 1, kalau kita terus berada di dalam level 1, that means we are good only because we fear punishment. Kalau kita hanya baik karena kita takut akan hukuman, or we are good because we're hoping for that reward, atau kita berlaku baik karena kita berharap untuk mendapatkan imbalan, then we are not mature in our spiritual walk with the Lord at this level. Artinya kita belum cukup dewasa untuk berjalan bersama dengan Yesus. But before we start on our second level, let us start with the word of prayer. Sebelum kita mulai level kedua ini, mari kita berdoa bersama-sama. Father in heaven, I ask for your help to help us understand where we are spiritually in our lives. Bapa yang ada di surga, bantulah kami semua pada malam hari ini supaya kami mengenal dan mengetahui di mana posisi kami di dalam kehidupan spiritual kami. Father, anoint my lips and Natalia's lips so that not one word spoken out of us comes from us only, but only from you. Tuhan, tolong urapilah bibir Irene dan juga hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar berasal daripada Tuhan saja. And please touch every heart that is listening to this so that they can understand
your word of truth. Sentuhlah hati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So the second level of spiritual growth is when our mindset is, let's make a deal. Kalau kita sudah berada di level kedua, kita langsung, ayo kita udah mulai lagi. Mulai lagi? No, let's make a deal mean we need to have an agreement, a deal between the two of us. Ya, kita akan mulai untuk memulai suatu perjanjian atau kesepakatan. Yes, there you go. Ayo And buat. behavior is determined by the consequences. Dan perilaku kita itu akan menentukan konsekuensinya nanti. So in a child development stage, dalam pertumbuhan anak-anak, in their mode of thinking of let's make a deal, di dalam mode untuk ayo buat kesepakatan. For example, when you ask your child, Kyle, Kenneth, please brush your teeth. Ketika kita meminta anak-anak kita untuk menyikat gigi mereka, because their level of thinking has matured a little bit, ketika cara berpikir mereka sudah cukup dewasa, they say to me, Mom, I'll go ahead and brush my teeth if you will read a bedtime story afterwards. Mereka akan berkata, Ibu, setelah saya menggosok gigi saya minta tolong Ibu membacakan cerita untuk saya. So I'll do what you ask me to do if you're willing to do what I'm asking you to do. Saya akan melakukan apa yang Anda lakukan jika Anda melakukan apa yang saya minta. Because in this mentality, the question is, what's in it for me? Karena di dalam level ini mentalitas yang terbentuk adalah apa yang ada untuk saya. What kind of benefit can I get out of this? Keuntungan apa yang saya bisa dapatkan dari ini? What kind of blessing can I get out of this? Berkat apa yang bisa saya dapatkan dari sini? And if it's beneficial for me, then I'm willing to do it. Kalau ini cukup menguntungkan untuk saya, maka saya akan melakukannya. But if it's not beneficial for me, then I don't think it's worth it for me to do it. Tapi kalau tidak ada keuntungannya buat saya tidak ingin melakukannya. Well, we're going to study a man who strikes a deal in Judges chapter 11. Kita akan mempelajari seorang pria yang lakukan kesepakatan di dalam Hakim-Hakim 11. So let's every one of us open our Bible to Judges chapter 11, and we're going to go ahead and take a look through this story, a lesson in what it means to strike a deal. Dan kita akan membuka Alkitab kita di Hakim-Hakim 11 dan kita belajar dari cerita ini bagaimana kita belajar untuk membuat kesepakatan. Natalia, can you please help us read Judges chapter 11 verse 1 through 3? Okay. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Yeftah dan Gilead. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. So let's take a look at what we just read. Mari kita lihat apa yang kita baca. Jephthah was an illegitimate child because his mom was a prostitute. Yeftah adalah anak yang tidak resmi karena ibunya adalah perempuan sundal. If you can just imagine being born in that scenario, there is already a feeling that you are unwanted. Bisa dibayangkan jika Anda dilahirkan dalam skenario ini,
Anda pasti merasa Anda tidak diinginkan. There may be a sense of shame that was put on him because he's an illegitimate child. Mungkin ada perasaan malu karena dia bukan anak anak resmi. And because he is an illegitimate child, his brothers treated him very differently than they treat each other. Karena dia bukan anak dari ibu yang benar, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari saudara-saudaranya. And because his brother wanted to make sure that he will not take any part of his father's inheritance, they kicked him out of the family. Dan saudaranya ingin memastikan supaya Yefta ini tidak mendapatkan pusaka dari keluarganya, sehingga mereka berusaha mengusir Yefta. So that sense of I am not worthy, I am unwanted, I am rejected was in Jephthah's mind. Sehingga perasaan bahwa saya ini tidak berharga, saya tidak diinginkan, dan saya juga tidak dihargai, itu muncul di dalam pikiran Yefta. Therefore, because this is his way of thinking, he feels that he is worthless, he joined a gang member, is what we read in this chapter. Karena dia merasa dia tidak berharga, sehingga dia bergabung dengan perkumpulan orang jahat. And according to the Bible, it says that they went out raiding. That means they stole from other people. Di mana mereka merampok dari orang lain. Because he had no sense of security of who he is as a person. Karena dia tidak memiliki sans untuk keamanan sebagai seorang manusia. He is a man without any parents. Karena dia seorang pria tanpa orang tua. Because he's not wanted by them. Karena dia tidak diinginkan oleh keluarganya. He was kicked out of his family's home. Dia diusir dari rumah keluarganya. So he had a sense that I don't belong anywhere. Sehingga dia memiliki perasaan bahwa dia tidak berhak berada di manapun. But yet he is a man of valor. That means he is a courageous man. Tetapi dia adalah seorang pria pemberani. And then his tribe has a problem. Kemudian sukunya itu menghadapi suatu masalah. Israel is now having a problem with the Ammonites. Bangsa Israel memiliki masalah dengan Bani Amon. Because the man of Ammonite wanted to make war against Israel. Karena bangsa Amon ini mau berperang melawan orang Israel. And what's so interesting, as they were facing this problem, the person that they thought of was Jephthah. Dan yang menarik dari cerita ini, ketika mereka menghadapi masalah ini, para orang tua itu yang muncul dalam pikiran mereka adalah Yefta. So, Natalia, please go ahead and read verse 5 through 8. Oke. Hakim-Hakim 11 ayat 5 sampai 8. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." And so Jephthah was thinking, wait a minute, why are you asking help from me? I thought you didn't like me. Dan Yefta berkata, "Kenapa Anda meminta tolong kepada saya? Saya pikir Anda tidak suka kepada saya." And so that's why Jephthah said, if I help you, what's in it for me? Dan Yefta berkata, "Kalau saya membantu Anda, apa imbalannya untuk saya?"
So Jephthah said, let's make a deal. Kemudian Yefta berkata, ayo kita buat kesepakatan. I want to make sure that there is a benefit for me helping you. Saya ingin memastikan bahwa ada keuntungan bagi saya ketika saya membantu Anda. So let's continue with verse 9 and 10. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. So the question is it right for Jephthah to make a deal with his brothers? Jadi pertanyaannya, apakah benar Yefta membuat kesepakatan ini dengan saudaranya? You have to understand Jephthah's frame of mind. Kita harus memahami cara berpikir Yefta. He was rejected by his brothers. Dia ditolak oleh saudaranya. He felt unwanted. Dia tidak diinginkan. He also did not have any sense of security that he belongs to anyone. Dan dia juga tidak memiliki rasa aman bahwa dia dimiliki oleh orang lain. So he wanted to make sure that there is a benefit for what he is about to do for them. Dan dia ingin memastikan bahwa dia memiliki keuntungan atas apa yang harus dia lakukan untuk mereka. So why do we strike a deal? Why do we have to make sure that there is an agreement before we do something? Mengapa kita membuat kesepakatan? Kita harus memastikan apa yang kita dapat sebelum kita melakukan suatu hal. Number one, the reason why we have to have an agreement is because we don't really trust that other person. Alasan utama kenapa kita membuat kesepakatan adalah karena kita tidak mempercayai orang lain. So that's why Jephthah says, if you take me back home to fight, is that mean I'm going to be your head? Dan ketika Yefta berkata, kalau saya bisa menang atas Bani Amon, apakah saya akan menjadi kepala atas kamu? Because he's thinking, do I trust you that you will do what you said you're going to do? Dan Yefta itu mempertanyakan, apakah kamu yakin kamu akan melakukan apa yang kamu katakan? And the reason why we strike a deal is because we fear that the other person will not fulfill their part. Alasan lain kita membuat kesepakatan dengan orang lain karena kita takut orang tersebut tidak memenuhi janjinya kepada kita. And we also want to make sure we have an advantage for doing what we are asked to do. Dan kita juga ingin memastikan bahwa kita mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka ingin agar It's kita going lakukan. to benefit me as much as it's going to benefit you. Itu akan menguntungkan saya sama halnya dengan menguntungkan mereka. And I remember when the boys would make a deal with me like that. Dan saya ingat ketika anak-anak saya membuat kesepakatan dengan saya. Okay, Mom, I'll brush my teeth, and after I brush my teeth, you need to read me a Bible story. Baik Ibu, saya akan menggosok gigi saya dan setelahnya Ibu akan membacakan cerita Alkitab untuk saya. And if, for example, after they brush their teeth, contohnya jika setelah mereka menggosok gigi, and I feel too tired, and I said, you know what, boys, I'm not going to go ahead and read your Bible story right now because I'm too tired. Dan ketika saya terlalu lelah dan saya tidak bisa membacakan cerita kepada mereka, what do you think would be their, how would they react? Menurut Anda bagaimana reaksi anak-anak mendengar hal ini? Immediately, they get angry. Langsung mereka pastinya akan marah. But Mom, you promised. Tapi Ibu sudah janji kepada kita. It's not fair because I brush my teeth. You have to do your part too. Ini tidak adil, Ibu. Saya sudah menggosok gigi saya dan Ibu harus melakukan bagian Ibu. See, when we are in this mind frame, we expect to receive something immediately after what we do, what we want to do, what we're asked to do. Kita berada dalam pola pikir ini, kita mengharapkan langsung seketika apa yang kita sudah dijanjikan kepada kita.
And if we don't receive it, we get disappointed, we get angry, and we demand that we need to receive what is due to us. Dan kalau misalnya kita tidak mendapatkan bagian kita langsung merasa kecewa, kita merasa marah, dan kita ingin mendapatkan apa yang menjadi bagian kita. So the question is, what's in it for me? Dan pertanyaannya, apa yang ada untuk saya? What will benefit me? Apakah yang akan menguntungkan saya? How do we do this in our spiritual life? Bagaimana kita melakukan hal ini dalam kehidupan spiritual kita? For example, the Bible said that in Malachi, if you pay your tithe, God says, I will give you blessings. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan kalau kita membayar perpuluhan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. So we may pay tithe because we are hoping for that blessing that God has promised. Dan kita membayar perpuluhan dengan harapan kita akan mendapatkan berkat yang telah Tuhan janjikan. But when the money is not enough to pay the bills, tetapi ketika uang tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan, what is our reaction? Bagaimanakah reaksi kita? Do we get disappointed? Apakah kita menjadi kecewa kepada Tuhan? Do we say, Lord, that's not fair because I pay my tithe. How come you're not blessing me with enough money to pay the bills? Kita berkata, Tuhan ini tidak adil. Saya sudah membayar perpuluhan saya, tetapi saya tidak cukup uang untuk membayar tagihan saya. And you know, I also had this mentality in regards to what happened to Kenneth. Dan saya juga memiliki mentalitas ini ketika apa yang pernah terjadi pada Kenneth. Lord, I raised my son vegetarian. Tuhan, saya membesarkan anak saya menjadi vegetarian. According to your health laws. Berdasarkan dengan hukum kesehatan yang berasal dari Tuhan. He's a very active boy. Dia adalah anak pria yang aktif. He's not lazy. Dia tidak pemalas. He's always exercising. Dia selalu berolahraga. The air that we breathe are actually very clean air, and he's outside a lot of the times. Udara yang kita hirup adalah udara yang bersih, dan dia seringkali berada di luar. And he's disciplined where he makes sure he sleeps at 10 o'clock in the evening most nights if he can help it. Dan dia orangnya sangat disiplin, karena dia selalu tidur pukul 10 malam. So, Lord, that's not fair. Jadi Tuhan, ini tidak adil. We've done what you ask us to do. How come this happened? Kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi kenapa hal ini masih terjadi? This is the mentality of let's make a deal mentality. Ini adalah mentalitas, ayo kita buat kesepakatan. So when we feel that our end of the deal is not met, we get angry. Jadi pada akhir kesepakatan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menjadi marah. Or some people, they say, Lord, if you heal me, I will do ministry for you. Atau untuk beberapa orang, Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melakukan pelayanan untuk Tuhan. I will surrender my life to you. I will do whatever you ask me to do. Saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan. And I remember I have one of Kenneth's friend named Sarah. Saya ingat cerita temannya Kenneth yang bernama Sarah. Her dad was killed in a car accident. Ayahnya tewas dalam kecelakaan kendaraan. But on the way to the hospital, when she did not know what the seriousness of the injury of her dad's accident. Ketika Sarah berada dalam perjalanan dan tidak mengetahui betapa bahayanya kecelakaan yang terjadi pada ayahnya. She immediately made a deal with God. Langsung dia membuat kesepakatan dengan Tuhan.
Lord, if you make sure that my dad is okay, I will surrender my life to you. Tuhan, kalau Tuhan memastikan bahwa ayah tidak apa-apa, saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. I will do whatever you ask me to do. Saya akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan. But unfortunately, the moment they arrived at the hospital and met the doctor, Sayangnya ketika mereka sampai di rumah sakit dan bertemu dengan dokter, he was already pronounced dead. dokter sudah mengumumkan waktu kematian ayahnya. Immediately in her frame of thought is, okay, you did not do your part of the deal. I'm not going to do my part of the deal. Langsung yang terjadi dalam pola pikir Sarah adalah Tuhan tidak melakukan bagian kesepakatannya, jadi saya juga tidak akan melakukan bagian saya. It is not benefiting for me because you did not do your part. Itu tidak menguntungkan untuk saya karena Tuhan tidak melakukan bagiannya Tuhan. Well, if we continue with the story in Judges chapter 11, kalau kita lanjutkan dari Hakim-Hakim 11, Jephthah agreed to help fight the Ammonites on behalf of his brother and his nation. Jephthah bersedia untuk bertempur melawan Bani Amon atas permintaan saudara-saudaranya. But before he went to war, he made a deal with God. Tetapi sebelum dia bertempur, dia melakukan kesepakatan dengan Tuhan. Natalia, please read chapter 11, verse 30 to 31. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Lalu bernasarlah Jephthah kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. So, Lord, we have a deal. If you help me to fight the Ammonites and we're victorious, then I will give you whatever comes into my door out of my door when I come home. Jadi Jephthah membuat kesepakatan dengan Tuhan, kalau Tuhan membantu Jephthah agar bisa menang melawan bangsa Amon, maka apapun yang keluar dari tempat itu akan menjadi milik Tuhan. I will do my part, Lord, if you do your part. Saya akan melakukan bagian saya dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. And as we know, the story is the Spirit of the Lord was with Jephthah, and he was able to conquer the Ammonites and be victorious. Dan cerita berlanjut bahwa Roh Tuhan ada bersama dengan Jephthah sehingga Jephthah bisa memenangkan pertempuran melawan Bani Amon. In fact, if you can read verse 33, dan kalau kita baca di ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai ke dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Imagine he was able to conquer 20 cities by his leadership. Bayangkan, Jephthah bisa menghancurkan 20 kota hanya dengan kepemimpinan dirinya. Of course, with the help of God. Tentunya dengan bantuan dari Tuhan. But it was a great slaughter where the Ammonites realized that they are lost. Dan ini merupakan pembinasaan yang luar biasa sehingga Bani Amon itu benar-benar dikalahkan oleh Jephthah. And when he came home, dan ketika Jephthah pulang, let's take a look at what happened in verse 34. Ayat 34, ketika Jephthah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. And then verse 35. Dan ayat 35, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku,
Engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. He made a deal with God. Yefta sudah membuat kesepakatan dengan Tuhan. Lord, if you help me to win this battle, I will give anything that comes out of my house first. Tuhan, kalau Tuhan membantu saya akan memberikan segalanya, terutama yang keluar pertama kali dari rumah saya. And the person who came out of his home was his one and only daughter. Dan orang yang pertama keluar dari rumah Yefta adalah putri tunggalnya. So I want to ask you this question. Dan saya akan menanyakan pertanyaan ini. Did Jephthah kill his daughter? Apakah Yefta membunuh anak perempuannya? May I ask a show of hands, if you can do me a favor and just raise your hands, which of you think that Jephthah killed his daughter because of the agreement he made with God? Tolong klik tombol raise hand, angkat tangan, jika Anda tahu bahwa Anda memilih bahwa Yefta akan membunuh putrinya sehubungan dengan kesepakatannya dengan Tuhan. Maksudnya siapa yang setuju kalau nazarnya dia ini adalah untuk membunuh anaknya gitu ya, Irene, maksudnya? Ya. Ya. Well, did Jephthah actually killed his daughter because of the agreement that he had with God? Apakah akhirnya Yefta membunuh anaknya sesuai dengan kesepakatannya dengan Tuhan? Pada akhirnya kalau nggak salah ceritanya iya sih. Anak itu dibunuh apa enggak? Aku dibaca dulu. Okay, you thought that Jephthah killed his daughter. Okay, well thank you. Anyone else? Bukan membunuh, tapi Yefta pada akhirnya tetap memberikan. Dia tidak bisa mundur dari nazarnya, tapi caranya dia dibunuh atau tidak langsung oleh Yefta, I don't remember. Okay, so in essence, his daughter died. We don't know how, but his daughter died. Is that what you're saying? Apakah maksudnya putrinya meninggal? Yes. Okay, thank you. Anyone else who understands this story the same as Miranda? No one else? Is anyone listening? Okay. Two participants raised his hand. Okay. Now, when I first actually, thank you for those who raised their hand. I see you and I appreciate your feedback. I'm so glad that I'm not talking to myself, that there is somebody that is actually responding back to me other than Miranda. Saya menghargai respon dari Anda semua dengan yang ada yang mengangkat tangan dan juga yang mungkin yang tidak. When I first read this story, I was troubled. Ketika pertama kali saya membaca cerita ini, saya itu bingung. Because did you know that our understanding of how this story goes depends on our view of God? Kelanjutan dari cerita ini tergantung dari pemahaman kita tentang siapa Tuhan kita. Do we see God as an imperial dictator who demands authority from us where we would be fearful of him? Apakah kita memandang Tuhan kita sebagai
seorang raja yang diktator yang menginginkan kekuasaan dari kita. If we don't do our part, he is ready to punish us. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, Tuhan akan langsung menghukum kita. Or do we see God as who he is based on 1 John 4 verse 18 that says God is love? Atau apakah kita melihat Tuhan seperti yang tertera di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, yaitu bahwa Allah adalah kasih? Because our view of who God is, tetapi bagaimana cara pandang kita tentang Tuhan could be affecting our mental health. Karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. We can only have peace, joy in our life if we view God as a God of love. Kita hanya bisa memiliki kedamaian dan juga sukacita kalau kita bisa memahami Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan kasih. But if we view God as someone whom we have to fear because he is ready to punish us, then we are filled with fear, worry, and anxiety. Tetapi kalau kita memandang Allah sebagai Allah yang selalu siap untuk menghukum kita, kita akan memandang dia dengan rasa ketakutan dan rasa khawatir. And to be honest with you, that is the way I viewed God for many, many years. Tetapi sejujurnya itulah cara pandang saya kepada Tuhan selama bertahun-tahun. I have seen him as someone who is ready to strike when I do something bad. Saya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang siap untuk menyerang ketika saya melakukan kesalahan saya. And because I am a pretty obedient child ever since I was young. Karena saya adalah anak yang patuh sejak saya masih kecil. For example, if my mom tells me, Irene, don't touch that stove because it's hot. Seperti contohnya kalau ibu saya melarang saya menyentuh kompor karena kompor itu panas. I will stay away from that stove. Saya akan menghindar dari kompor itu. I don't try to see how hot the stove is. Saya tidak akan berusaha melihat betapa panasnya kompor itu. Not because I'm obedient. Bukan karena saya anak yang patuh. Because I'm more afraid of the consequences of touching the stove. Tapi karena saya lebih takut konsekuensi dari menyentuh kompor itu. See, just because we're obedient, but if it's out of fear, we cannot have the freedom of joy and peace in our mind. Tapi kalau kita memiliki penurutan karena rasa takut, kita tidak akan memiliki rasa damai dan sukacita. So when I first looked at this story in the lens of thinking that God is a dictator, dan ketika saya melihat cerita ini dengan kacamata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang diktator, immediately when I read the story, I concluded, wow, Jephthah had to sacrifice his one and only daughter by killing her. Langsung saya menyimpulkan, wah, Jephthah harus membunuh putri tunggalnya. But yet, that did not sit right in my way of thinking of who God is. Tetapi itu tidak terasa benar bagi saya, di mana saya memandang Tuhan. Because in Deuteronomy 12, verse 29 through 31, karena di dalam Ulangan 12 ayat 29 dan 31 sampai 31. Natalia, can you go ahead and read that, please? Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya,
Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. God says, I am not like those other gods. Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak seperti Tuhan yang lain. I am different in my principles and in my way of worship. Tuhan adalah Tuhan yang berbeda dalam cara beribadah dan prinsip Tuhan. And specifically, he says, do not worship me like the way those nations worship their gods. Bahkan Tuhan berkata, jangan beribadah atau menyembah Tuhan seperti bangsa lain menyembah Allah mereka. Especially how they burn their sons and daughters in the fire to their gods. Terutama ketika mereka mengorbankan anak laki-laki maupun anak perempuan mereka kepada Allah mereka. And let's also read Leviticus 18 verse 21. Mari kita buka Imamat 18 ayat 21. Oke. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. God says, I am not like Molech. Tuhan berkata, Tuhan tidak seperti Molok. Molech wants sons and daughters to be sacrificed to him. I don't want you to worship me in that way. Molok menginginkan agar anak-anak itu diserahkan kepada dia. Dan Tuhan tidak menginginkan itu dari kita. If God forbids human sacrifice, kalau Tuhan melarang persembahan korban manusia, then why would we think that God would be happy for Jephthah to sacrifice his daughter by burning her or killing her? Bagaimana kita berpikir bahwa Tuhan akan senang ketika Yeftah harus mengorbankan putri tunggalnya? Is he that type of a God just like Molech? Apakah Tuhan kita seperti Molok? Is this the way we view him? Apakah inilah Tuhan yang kita pandang? So let's go ahead and take a look, go back again to Judges chapter 11, and we're going to go ahead and take a look at specific Bible verses to help us understand. Mari kita buka Hakim-Hakim 11 kita. In verse 29, it says, then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. The Spirit of the Lord was the one who helped Jephthah to conquer the enemies. Roh Tuhanlah yang membantu Yeftah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. So is that mean after Jephthah has won the victory, the Spirit of the Lord left him so that he can continue with sacrificing his daughter as a human sacrifice to God? Apakah artinya setelah Yeftah memenangkan pertempuran itu, kemudian roh Tuhan akan pergi dari Yeftah, sehingga Yeftah akan mengorbankan putrinya sebagai bagian dari kesepakatannya dengan Tuhan? Let's go ahead and take a look by reading the rest of the story so that we can understand what happened. Mari kita baca dari sisa ayat ini untuk kita mengetahui akhir dari cerita ini. Can you go ahead and read verse 36? Ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. And so, as you can see,
The daughter understood that there has been a deal that her father made with God. Putrinya ini mengetahui bahwa ayahnya sudah membuat kesepakatan dengan Tuhan. And she was willing to cooperate. Dan putrinya ini mau bekerja sama. However, she says, allow me to go out into the mountains with my friends as I mourn for my virginity. Tetapi putrinya ini meminta waktu 2 bulan agar dia bisa menangisi kegadisannya bersama dengan teman-temannya. And then verse 38. Dan ayat 38, jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. See, as you can see, she wailed or she was mourning for her virginity, not for the end of her life. Jadi dia menangisi kegadisannya, bukan menangisi akhir dari kehidupannya. And verse 39. Ayat 39, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah I'm sorry, let's just stop right there. Okay. So the end of that, it says, after the 2 months, then Jephthah offered her to the Lord, dedicated to her, so that she belongs to God only. Jadi Yefta memberikan putrinya ini kepada Tuhan, sehingga putrinya ini menjadi milik Tuhan. She knew no man, that means she did not have any husband, or she did not have any relationship with any other man except for God. Dan maksudnya gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, artinya dia belum bersuami dan dia tidak pernah memiliki hubungan lain selain dia menjadi milik Tuhan. Just like how Hannah dedicated Samuel to God. Seperti Hana telah mendedikasikan Samuel untuk Tuhan. So it wasn't that Jephthah killed his daughter, but Jephthah gave his daughter to be dedicated as a service to God for the rest of her life. Jadi bukan berarti Yefta membunuh anak putrinya itu, tetapi Yefta mendedikasikan, memberikan putrinya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Although it seems like he did not get the best end of the bargain, seakan-akan dia tidak mendapatkan bagian yang terbaik dari kesepakatannya itu, because his legacy ended because there is no more children that he got after his daughter. Karena dia tidak memiliki warisan lagi, karena langsung berakhir karena dia hanya memiliki putri tunggalnya itu. But yet to have a daughter that is dedicated to God and is faithful to God, to me, that is worth more than any other heritage that anyone could ever have. Tetapi bagi Yefta adalah ketika dia memiliki seorang anak yang menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya, pelayan yang setia, merupakan suatu hal yang jauh lebih membanggakan daripada harta warisan. When I saw this story through the lens that God is love, ketika saya melihat cerita ini dengan kacamata bahwa Allah adalah kasih, let me tell you, it gave me the freedom to understand, wow, God surely is love. He is good. He is merciful. He's not someone that I need to fear. Dan ketika saya melihat akhir dari cerita ini, saya melihat, wah, Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang pemaaf, di mana kita tidak perlu takut kepadanya. Even though we may say things that we don't mean, somehow God always can turn it for good when we trust Him. Walaupun kita mengucapkan kata-kata yang tidak kita maksud, tetapi Allah bisa mengubahnya untuk menjadi kebaikan bagi kita.
I know I'm running a little bit long, but I just want to conclude with this ending. Saya tahu saya agak panjang, tapi saya akan menyimpulkan akhir dari ini. Because Satan too wanted to strike a deal with Jesus. Karena iblis juga mau membuat kesepakatan dengan Yesus. Because see, that's how Satan operates, by striking a deal. Karena begitulah cara bekerjanya iblis. Dia selalu membuat kesepakatan-kesepakatan. Let's open our Bible to Luke chapter 4, and we're going to read verse 5 through 7. Mari kita buka Lukas 4 ayat 5 dan 7. And this is when Jesus was being tempted by the devil. Ini adalah ketika Yesus dicobai oleh iblis. Can I read this? Go ahead. Oke, Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. If you worship me, I'll give all this to you. That's what Satan says. Iblis mengatakan, jika engkau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. That means, Jesus, you don't have to go through the cross. You don't have to go through the pain of suffering. You don't have to do any kind of inconvenience in your part. Artinya, Yesus tidak perlu datang ke kayu salib. Yesus tidak perlu merasakan penderitaan, rasa sakitnya, dan Yesus tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak nyaman baginya. If you have to ask, isn't that pretty easy deal to do? Mungkin kita bertanya, bukankah itu suatu kesepakatan yang mudah untuk dilakukan? Maybe all you need is just a second bow. Just to last for a second. Mungkin yang harus dilakukan oleh Yesus hanya tundukan kepala saja. Just like, do you remember in the story of Daniel where Shadrach, Meshach, and Abednego was asked to bow down to the image? Seperti yang terjadi pada cerita Daniel bersama dengan Shadrach, Meshach, Abednego, di mana dia harus menyembah kepada patung Baal. Only the three of them stood tall when the music was played. Hanya mereka, 3 orang itu yang tetap tegak berdiri ketika musik itu dimainkan. But the others, because they're afraid of their life, they said, oh, I'm just going to pretend to tie my shoes when the music starts. Yang lainnya mungkin saya akan pura-pura sedang mengikat tali sepatu saya ketika musik itu sedang dimainkan. God knows my heart. My heart is not bowing down to this image. My heart is only worshiping God. Tuhan tahu hati saya tidak menyembah kepada patung ini, saya hanya menundukkan kepala. He knows that I just want to save me and my family, because if I die, how is my family going to survive? Tuhan tahu kalau misalnya saya hanya ingin menyelamatkan keluarga saya, kalau saya meninggal bagaimana keluarga saya tetap hidup. Jesus could have made that excuse. Yesus bisa saja membuat alasan-alasan seperti itu. But he didn't. Tapi dia tidak. In Desire of Ages 129, paragraph 3 says, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 129, paragraf 3 dikatakan, Christ's mission could be filled only through suffering. Misi Kristus hanya bisa dipenuhi hanya melalui penderitaan. Before him was a life of sorrow, hardship, and conflict, and an ignominious death. Sebelum dia adalah kehidupan yang penuh dengan kesedihan, kesulitan, konflik, dan juga kematian. And ignominious death means is a death that is full of shame. Kematian yang penuh dengan rasa malu. He must bear the sins of the whole world. Dia harus menanggung dosa dari seluruh dunia. He must endure separation from his Father's love. Dia harus menahan rasa perpisahan dari kasih ayahnya.
Now the tempter offered to yield up the power he had usurped from Christ. Sekarang penggoda itu menawarkan suatu kuasa yang bisa diberikan kepada dia. Christ might deliver himself from the dreadful future by acknowledging the supremacy of Satan. Kristus bisa saja menyelamatkan dirinya dari masa depan yang menghancurkan dengan mengakui kuasa setan. But it continues, says, by the one who had revolted in heaven, the kingdoms of this world were offered Christ. Hanya dengan melalui pemilik kerajaan surga, dunia ini ditawarkan kepada Kristus. To buy his homage to the principles of evil, untuk membeli kepemilikan surganya dengan prinsip-prinsip iblis. But he would not be bought. Tetapi Yesus tidak dapat dibeli. He did not want to go through the easy route. Tuhan tidak ingin melewati rute yang mudah. He had come to establish a kingdom of righteousness, and he would not abandon his purpose. Tuhan sudah mendirikan suatu kerajaan kebenaran, dan dia tidak akan menelantarkan tujuan hidupnya. He could have done it the easy route. Tuhan bisa saja memilih rute yang lebih mudah. But Jesus did not go through the easy route because tetapi Yesus tidak memilih rute yang mudah itu karena he trusted that his Father will always help him no matter what. Yesus percaya kepada Bapanya di surga bahwa Bapanya akan selalu membantu dia apapun alasannya. There is that strong faith in his Father. Ada suatu iman yang sangat teguh di dalam Yesus kepada ayahnya. But you know what's even more important to him? Tahukah Anda apa yang lebih penting bagi Yesus? That our benefit is more important to Jesus than Jesus going through the easy route. Keuntungan kita jauh lebih penting bagi Yesus daripada Yesus menempuh jalur yang lebih mudah. The benefit knowing that we can be victorious through the temptation of the devil because Jesus was victorious. Keuntungan bahwa kita bisa menang bersama dengan Kristus daripada kita bersama dengan iblis. The benefit knowing that God is much more powerful than Satan's temptations. Keuntungan mengetahui bahwa kuasa Yesus jauh lebih berkuasa daripada bersama dengan iblis. The benefit that knowing God alone that can be trusted and that Satan cannot be trusted because he's a father of lies. Keuntungan bahwa mempercayai Tuhan satu-satunya hal yang dapat dipercaya dan diandalkan daripada percaya kepada Bapa segala pendusta. This experience of benefit that you and I can have was more important to Jesus. Pengalaman keuntungan ini bersama dengan Yesus adalah jauh lebih berharga bagi Yesus. And so to end, dan untuk mengakhiri malam hari ini, faith means that we trust not only in God's wisdom. Iman bukan berarti kita hanya percaya pada hikmat Tuhan, but that we trust also in His love. Tetapi kita juga percaya di dalam kasih-Nya. It means trusting that God loves you and me perfectly. Artinya Tuhan mengasihi saya dan Anda begitu sempurna. And that everything He does, sehingga apapun yang Tuhan lakukan, every blessing He gives, semua berkat yang Dia berikan, and even every blessing that He may for a time withhold, bahkan semua berkat yang belum diberikannya kepada kita,
for a time, meaning that maybe he will just hold it for a while because we're expecting it. Mungkin ada berkat yang sedang ditahan oleh Tuhan karena Tuhan tahu kita sedang mengharapkannya. We trust that it is for our eternal happiness. Kita percaya bahwa Tuhan melakukannya itu untuk kebahagiaan kita yang kekal. If we have this trust and this faith in his love, Kalau kita memiliki iman, kasih, dalam kasihnya seperti ini, then we no longer have to make a deal with him maka kita tidak perlu lagi membuat kesepakatan dengan dia. because we trust him with Karena our life no matter what. Karena kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan apapun situasinya. And this is my hope and our prayer, my prayer for us to experience. Dan ini merupakan doa saya bagi Anda semua supaya kita bisa mengalaminya. Amen. Amin. Kita percaya. Amin. Ya, jadi mungkin ada yang mau, walaupun sudah jam 1 menit lagi menuju jam 9 ya, tapi pelajaran malam hari ini 2 step dari 7 ya, Irene ya. Kita akan ada 7 step mengenai different ladders of spiritual ladders yang harus kita lewati. Jadi bahwa level 1 dan 2 ini adalah level yang alami ya, ternyata terjadi di dalam pertumbuhan iman kita agar supaya kita dapat menjadi seperti Kristus. Gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu, Irene, tadi sebelum Irene memberitahukan bahwa kalau kita iman kita itu kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan secara perfectly ya. Nah, pertanyaannya berarti misalnya ini mengenai Yefta, ya kan ini level 2 ya, dia make a deal gitu. Apakah artinya walaupun ini adalah alami, tapi untuk kita yang sudah belajar pada malam hari ini, apakah artinya, karena terus terang kadang saya juga pernah dengar kayak kayak bukan kita mau sesuatu sih, tapi kita lagi mendoakan akan satu hal, kita boleh bernazar gitu. Tapi memang saya baru dengar satu orang sih ya yang bernazar, dia cerita sama saya dan itu sangat tidak mudah. Mungkin pada saat lagi perlu terucaplah nazar itu dan through some years gitu dia sempat melalaikannya dan dia sadar, tapi setelah itu saat ini dia tidak melakukan lagi, Irene, dengan segala macam hikmat yang menurut dia miliki. Jadi pertanyaan saya adalah kalau seperti Yefta, apakah karena dia waktu itu belum tahu sehingga dia memberanikan diri untuk bernazar seperti itu, dan Tuhan memang menjawabnya mungkin secara manusia kayaknya sedih amat nggak boleh menikah gitu. Tapi kalau kita baca karena kita tahu bahwa oh iya, untuk diserahkan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mungkin bukan karena kita yang mengalami gitu ya, Irene. Nah itu bagaimana Irene? Maksudnya ini kan apa yang dia lakukan memang berimpact karena tadi Irene bilang ini anak satu-satunya loh. For sure it is not easy. Tapi mungkin untuk kita yang baca, nggak tahu ya, saya yang baca pas tadi ini, oh iya ya dia nggak mati. Ya puji Tuhan sih dia nggak mati, bisa bicara seperti itu, dan wow iya ya untuk Tuhan seperti Samuel, it's something yang sepertinya baik gitu. Nah itu kalau misalnya kita sekarang yang sudah dengar pelajaran malam ini dan kita juga tadi diingatkan bahwa
iman itu bukan hanya kita percaya kepada hikmat Tuhan ya, tetapi benar-benar percaya kepada kasih Allah secara sempurna. Jadi apakah lebih baik kita tidak bernazar? Is it better not to do any? Okay. Well, very good question. First of all, when we make a deal, it's because I'm willing to do something if you do something for me. Pertama, kita akan membuat kesepakatan di mana saya akan melakukan sesuatu dan pihak yang lain akan melakukan bagiannya. This is still an immature way of thinking because my motive is not to please you. My motive is what is my benefit out of this. Ini merupakan pola pikir yang kurang dewasa. Bukan berarti motifnya itu apa yang Anda lakukan untuk saya, tetapi apa yang menguntungkan bagi saya. Because we have to understand the reason why I went through Jephthah is because we need to understand his way of thinking. Kita harus lebih memahami cara berpikir Yeftah. He felt that he does not belong to the family. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk berada di dalam keluarga. He has experienced rejection and he has experienced the feeling of unwanted. Dia merasakan penolakan dan juga dia ada perasaan dia tidak diinginkan. So in order for him to gain some kind of security, then he says, I will do this for you if you do this for me. Dan dia supaya bisa mendapatkan suatu jaminan, maka dia membuat kesepakatan, saya akan melakukan ini dan sebagai imbalannya. So the question I have to ask ourselves is, what is the reason why I feel I need to make a vow or an agreement? Dan pertanyaannya saya adalah, mengapa kita perlu membuat suatu perjanjian atau kesepakatan? Is it because I don't feel that unless I make an agreement, then God will not answer my prayer? Apakah dengan kita membuat kesepakatan karena supaya Tuhan mengabulkan doa saya? So that I have some kind of security. Lord, if you heal me, then I will do this for you because you see that I am sincere in my request. Apakah kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan melakukan hal ini supaya kita terlihat benar-benar tulus dalam doa kita? But God doesn't want us to be treated like we are a stepchild. Instead, He wants to treat us as if we are His loving child. Tuhan tidak ingin memperlakukan kita tuh seperti anak tiri. Tuhan ingin memperlakukan kita seperti anak yang dikasihi olehnya. That's why in John it says, how amazing this love is that we are called the children of God. Oleh karena itu di dalam kitab Yohanes disebutkan hidup itu suatu luar biasa karena kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan. So when we are a child of God, then we should have the security that God will only give the best for us. Therefore, I'm willing to give the best for God without any strings attached. Jadi kalau kita memiliki suatu jaminan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita tidak perlu lagi membuat kesepakatan dengan Tuhan karena kita pastinya akan dikasihi olehnya. But just like any maturity level, God will meet us where we are and He will lead us into the next step. Dan seperti dalam level-level kedewasaan, Tuhan akan selalu menemui kita di level kita dimanapun dan akan membantu kita untuk lebih dewasa lagi. Therefore, even though it may be a tragedy to some people regarding Jephthah, in reality it is a blessing to him. Mungkin kalau kita lihat cerita Yeftah, itu mungkin suatu tragedi bagi dia, tetapi juga merupakan suatu berkat bagi Yeftah. And you're right.
Thank you, Miranda. 1 John 3 verse 1 that says, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of God. Seperti disebutkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. And then your other question was it really a tragedy for Jephthah to dedicate his daughter not to be married? Dan mungkin ada pertanyaannya, apakah suatu tragedi bagi Yeftah sehingga putri untuk mendedikasikan putri tunggalnya sehingga tidak menikah? We have to remember that in Genesis chapter 3 verse 15, there was a promise that a woman would bear a seed that will become the Messiah. Kita harus balik Kejadian 3 ayat 15 bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian bahwa akan ada bibit untuk juru selamat atau Mesias. Every woman hoped to be that woman. Semua wanita bisa saja menjadi wanita itu. Nobody knows when the Messiah was going to come. So every person, every woman wanted to be that mother of the Messiah. Semua wanita memiliki kesempatan dan tidak tahu siapa yang bisa menjadi ibu dari Mesias. So Jephthah's daughter cannot partake of that special blessing that every woman hoped for. Sehingga Putri Yeftah tidak bisa berpartisipasi dalam untuk menjadi ibu dari Mesias. Itu yang diharapkan oleh semua wanita. And also remember how Abraham was promised by God that he would be a father of many nations. So when you have more children and more descendants to the Israelites, it means God is blessing you. Seperti Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi bapa segala bangsa, sehingga bila seorang pria memiliki banyak anak atau keturunan, bagi bangsa Israel mereka akan dipandang sebagai pria yang diberkati. So when Jephthah realized that there will never be any descendants after his daughter, of course there's a disappointment and also a pain in his heart. Sehingga ketika Yeftah menyadari bahwa putri tunggalnya ini tidak akan menikah, pastinya dia ada rasa kecewa dan sedih karena tidak bisa turut berpartisipasi dalam hal itu. I hope that answers your question, Miranda. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan Anda, Miranda. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang sudah ada yang terpikirkan sesuatu mungkin? Nah, mungkin kalau belum ada, sebelum terakhir, Irene, ini buat saya satu hal yang menarik lagi ya, bahwa seseorang yang istilahnya lahir di keluarga yang tidak diinginkan, dari apa ya, bisa dibilang dysfunctional family ya, gitu. Tapi di sini benar-benar kasih Tuhan itu nyata dan luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat buahnya ya. Maksudnya mungkin kalau anak-anak sekarang jangankan disuruh seperti anaknya Yeftah ya, pasti pertanyaannya banyak sekali. Kenapa? Kenapa mami atau daddy atau mama papa membuat deal itu? Kenapa mama papa tidak berpikir? Terus pasti akan banyak sekali nggak mau dan penolakan. Gitu. Tapi di sini yang kita bisa lihat adalah dari buahnya. Terus terang saya tadi mau cari nih Yeftah sebenarnya gimana ya, tapi nggak sempet. Nah, tapi yang saya bisa lihat adalah anak ini taat loh sama papanya. Ya, dia tidak ada penolakan, bahkan dia hanya menyampaikan bahwa dia mau pergi dengan teman-temannya karena dia tahu gitu. Itu luar biasa gitu menurut saya. Jadi ini juga merupakan satu kekuatan di mana jadi ingat juga seperti Yesus ya, dia lahir di Nazaret gitu ya, walaupun sekelilingnya tidak baik, tapi ini yang terjadi sama Yeftah di dalam keluarganya sendiri loh. Jadi memang benar adanya, kadang terpikir
katanya kan orang tuanya yang mendoakan anaknya ya Airin. Nah ini orang tuanya malah nggak mau gitu. Jadi janganlah kita merasa seringkali saya pribadi juga merasa nggak layak. Tapi ternyata di sini orang tua kita adalah Bapa di surga dan Dia adalah kasih dan itu sangat luar biasa dan kita harus lebih lagi. Malam ini saya rasanya juga terharu ya bahwa luar biasa. God is really really love. Gitu ya. Jadi dia nggak akan pernah tinggalkan dan ya Yefta yang ada di dunia saat ini juga pasti banyak Airin dan ini juga boleh menjadi satu berkat apabila ada mungkin kita tahu teman ataupun juga saudara kita yang kita nggak tahu nanti satu saat mungkin Tuhan kirimkan ke kita dan kita bisa menguatkan lewat cerita Yefta ini. Dan terima kasih Airin sudah jelas sekali. Jadi kalau kita memang yakin bahwa Allah adalah kasih, tidak perlu pakai make a deal ya. Pasti Dia akan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Saya rasa kita sudah bisa mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, apakah ada permohonan doa? Mungkin untuk kesehatan ya, Airin. Aku ketik aja ya. Mungkin sudah pernah ada Oma Vice, Tante Kiki, ada yang mau didoakan yang ada berpartisipasi saat ini. Dan juga untuk Tante Tantra yang biasa ikut malam ini kembali migrain ya Airin, kesehatan. Tante Lita, Tante Lita untuk anaknya, Airin masih ada kan namanya Putra dan anak dari Tante Lita. Harus buka contekan ya. Tante Lita, nama anaknya Putra dan mungkin Tante Lita bisa kasih tahu nama anaknya atau untuk mengenal kebenaran. Oke. Ada lagi. Oh, Airin mungkin juga untuk orang tua dan anak orang tua yang akan menghadapi anak-anak mulai sekolah. Karena pasti ada khawatir juga ya kalau yang harus naik mungkin kendaraan umum itu juga menjadi satu concern. Oke. Apalagi yang saya ingat ya. And of course untuk Mute ya Airin untuk pemilihan. Has she ini yet? Has she found? She doesn't know where she wants to go yet. She knows, tapi kalau untuk state university itu either you join you have to be the top. It depends on the school ya. Kan ada kayak kuota gitu, itu then you can enter without any test. But kalau nggak meet, maksudnya nggak masuk di dalam kuota itu, then you have to do the test. Nah kalau to do the test, it can happen jatuhnya di hari Sabat. Dan kalau jatuh di hari Sabat, ada lagi another test, they call it mandiri ya. After the national test itu, most of the university itu minta hasil dari national test. Jadi ya, so tadi sebenarnya kalau mengenai PR itu PR saya Airin. Oke. Khawatir, tapi ya dengan pelajaran malam ini, by God's love, He knows the best for me. We also prayed for Stephen looking for a doctor. Did Stephen get the doctor? Yes, he went. Tapi saya belum terupdate lagi karena he said that last Thursday dia mau ke dokter.
update-nya belum ada. Akhirnya he found a doctor. Okay. Gitu. Okay. And last week we prayed for Mrs. Satori. Unfortunately, she passed away. But we're going to go ahead and pray for her children, that the Lord will give them comfort during this time of mourning. Okay. Condolence. The memorial service is on 29th of October. And then on Sunday, they will bring her back to Indonesia to be buried in Jakarta. Okay. Okay. Terima kasih. Thank you. Kasihnya. Okay. Anyone else? So we can go ahead and pray. So Virna arrived safely home. I just want to make sure. Yeah, finally sudah di rumah. And how's your mom's back pain? Still going on. Okay. Masih bawa terapi. Okay. Dan mungkin juga Irene special buat Tante Kiki juga untuk get the right treatment ya. For Tante Kiki needs treatment? Is it Tante Kiki's treatment? Oh, okay. Yeah. Okay. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you. For you are a God who loves us so much. And many times through the story of the Bible, you show us time and time again that you are worthy to be trusted. You are worthy to be loved because you are a God who loves us without any strings attached. You don't demand things from us except for just for us to receive your love and to give your love back to you and to others. So, Father, there are some of us that has heard this message and are probably in this level of their spiritual life, where they see that in order for them to obey you, there has to be a benefit that they need to receive first or experience in order for them to surrender their life. And Father, if there are these of us who are in this level, please give us a heart that sees your goodness, sees your love even more perfectly in our heart and our mind, so that we can love you back with a heart that is completely surrendered to you, because we trust you and because we have seen and experienced your goodness. And Father, this is also what I pray for each one of us and our children especially, those who are still trying to understand who you are as a God. Father, help them to see your goodness, to see your mercy, to see your love, and help them not to believe the lies of the devil that makes them fearful of you or to doubt you. And Father, you know that there are several people who are still suffering with some kind of illness. Please put your healing hands on them. For example, Oma Fiche, Tante Kiki with her treatment, Kak Marlin with her breast cancer, Istra, and also Amanda, and Tante Tantra, who's not feeling well. Dear Lord, you know the challenges that each of them are facing physically. Please put your healing hands on them, and also Miranda's mom with her back pain. Help them, Lord, just to trust in you and help them to see your goodness. And Father, you are a God who can heal because you are the source of our healing. So Father, please heal their mind, heal their spirituality, and heal their body according to your good will. And please continue to be with
Pua's family who is trying to prepare for their treatment, and especially for Pua, Lord, please help her to continue to grow in her healing with you. And please be with the parents of the children who are planning to go back to school. You know that there's so many things that they're afraid of, whether or not their children will contract COVID. But Father, you can be the one that can surround them with your protection so that they will be in good health as they go to school and come back home. And they will continue to grow in their mind as they learn their education. Please be with Mui in a special way too, who is looking for the perfect university for her. Father, you know the beginning and the end. You know what's best for her. And so please help Miranda as a mom to know exactly what to do, guide her, and help Miu also that she will surrender her life to you and be content with the right school that you will have her be. And Father, if there's anyone else that I forget, you know what their needs. And please help us to come back next week so that we can learn more about the next level of our spiritual life so that you will guide us. And Father, please bring those people who needs this message so that they can be freed from the lies of the devil that they believed in, that help them, that makes them not to be able to love you and worship you with their own free will. Father, please be with each one of us and be with anyone who needs to listen to this message to come back next week. In Jesus' name we ask. Amen. Well, thank you. Good night, everyone. I'll see you next week. May God bless you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Thank you, Irene. Kita berdoa bahwa orang satu. Bye. Terima kasih semua. Aku matiin ya. 3, 2, 1. Bye Tante Vera.